Di video ini kita akan ngebahas tentang dasar dari table. Sebelumnya, kalau teman-teman bingung kenapa saya ngerjainnya 2 kali, satu di command line, satu di phpMyAdmin. Jadi seperti ini, phpMyAdmin ini adalah GUI atau user interface-nya buat main-main dengan database. Tentu sangat mudah, kita bisa klik-klik, lalu ngetik teksnya langsung di sini, klik go dan seterusnya. Tapi dia terbatas, kenapa? Karena nanti kalau aplikasi kita istilahnya udah 2 arah, kalau user udah mau ngelakuin sesuatu, tentu user kita nggak boleh ngasih akses ke database-nya atau dia main-main ke phpMyAdmin sendiri. Untuk itu kita butuh nulis kodenya, nanti terserah apapun bahasa program kita, dan kode-kode itu atau query-query-nya kita pelajari di bagian command line ini. Jadi seperti yang tadi yang kita lihat cara membuat database dengan create database. Nanti untuk bikin database sendiri, kita ngelakuinnya tentu bisa di phpMyAdmin untuk awal. Tapi nanti kalau teman-teman kayak ngisi tablenya, ngeditnya, ngapusnya, nanti semuanya kita kerjain, kita tulis manual semuanya di text editor kita. Jadi user nggak punya akses langsung ke phpMyAdmin, tapi kita menghubungkan user dengan database dengan query-query tadi. Semoga jelas, silahkan ditanya kalau memang kurang jelas. Langsung aja kita bahas lagi tentang table. Jadi kita udah berhasil bikin database di sini. Lalu dia akan bilang ketika kita klik kalau kita nggak punya table. Jadi anggap database ini seperti kerangka lemari aja. Lalu masing-masing lemari ini kita bisa punya rak-rak di situ, dan rak-rak ini kita bisa istilahin sebagai table di sini. Atau kebalikannya, table bisa kita istilahin sebagai rak-rak tadi. Jadi rak-raknya bebas, mau berapa banyak, artinya tablenya bebas, mau berapa banyak, tapi masing-masing rak ini kita beri nama agar gampang kita cari. Dan masing-masing rak ini masih bisa kita bagi lagi ke yang namanya kolom. Jadi table masih kita bagi lagi ke dalam kolom. Langsung aja saya kasih contohnya, misalnya kita punya data orang di sini, atau saya tulis data aja namanya bebas. Kita kasih 3 aja, terserah kita mau kasih berapa kolom, nanti bisa kita edit lagi, kita klik go. Dan di sini kita dikasih table buat ngisi detail dari kolom-kolom kita tadi. Maaf. Lalu yang pertama sangat umum yaitu ID. Jadi tiap table usahain teman-teman punya ID di kolomnya. Karena ID ini seperti nomor identifikasi. Jadi kalau teman-teman lihat di KTP kita punya nomor identifikasi. Tentu biar gampang kalau ada apa-apa kita bisa nyari orangnya, kita bisa istilahnya untuk identifikasi orangnya. Begitu juga dengan kolom di sini. Ketika masing-masing kita pakai ID, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi datanya. ID umumnya tipe datanya integer atau angka. Lalu ada 2 hal. Yang pertama, A_i ini auto increment. Jadi seperti misalnya kita buka pendaftaran, lalu ada orang daftar, kita tulis nomor 1 ini, lalu ada lagi orang datang nomor 2 ini, dan seterusnya. Dengan A_ ini atau auto increment ini, nomor-nomor yang tadi dia akan otomatis ngebuat buat kita. Jadi kita nggak perlu nulis nomor 1, nomor 2, dan seterusnya, tapi dengan A_ ini sekali lagi otomatis. Lalu dia akan nanya apakah kita jadiin primary, kita klik go. Primary ini akan menjadi bagian utama atau kunci dari setiap baris pada kolom kita. Biasanya pada kolom pada setiap table hanya satu aja yang primary. Dan berikutnya ini bebas, saya kasih nama dan juga umur. Umur karena dia angka kita biarkan integer, tapi pada nama karena dia isinya teks kita kasih varchar. Lalu biasanya kita kasih batas maksimalnya, saya kasih 10 karakter di sini, begitu juga dengan umur. Kita klik save. Dan teman-teman lihat kalau saya ketik di sini sekarang kita udah punya table data. Kalau mau bikin lagi silahkan di sini. Kita klik datanya dan pada bagian strukturnya di sini kita bisa lihat yang tadi kita identifikasiin. Dan salah satu bagian yang penting yaitu bagian nullnya, kita bikin no pada phpMyAdmin dia otomatis. Di sini kita bilang kalau kolom ini ketika kita buat dia nggak boleh kosong. Jadi misalnya kita mau ngisi data tapi kita cuma punya nama orangnya, belum punya umurnya, nanti kita bakal dapat error. Jadi datanya harus selalu lengkap. Cukup itu di phpMyAdmin, kita pindah ke command line kita. Kita pakai database yang sama yaitu use command line. Lalu untuk ngelihat
table tadi, kita tinggal ketik, biasain huruf besar biar kita bisa ngebedain nama dengan juga perintah query-nya. Ini nggak wajib, opsional aja biar lebih mudah. Di sini kita lihat table pada command line hanya satu, yaitu data. Dan sekarang misalnya kita mau bikin table baru, kita tinggal ketik di sini create table. Lalu nama tablenya kita mau kasih apa? Saya kasih data 2 aja biar beda. Lalu seperti tadi, kita harus mengisi kolom tiap membuat table. Kita mengisinya di dalam tanda kurung seperti ini. Lalu kita isi masing-masing kolomnya. Misalnya mau 1, tentu bisa kita ketik langsung. Tapi kalau mau lebih dari 1, kita pisahin dengan koma. Jadi yang pertama kita akan punya ID juga. ID-nya tentu tipe datanya integer. Saya bikin huruf besar. Lalu 2 opsional seperti tadi, yaitu dia auto increment. Dan juga satu lagi dia jadi primary. Untuk primary kita ketik primary key di sini. Lalu satu lagi kita akan bikin nama aja. Dia varchar, dan untuk jumlahnya kita bikin dalam tanda kurung seperti ini. Saya bikin angka 20. Kita enter. Maaf, saya lupa titik koma. Bisa ditambahkan langsung seperti ini. Query oke. Kalau kita lihat lagi daftar tabelnya, kita akan lihat 2 data kita udah di sana. Bagus sekali, kita berhasil bikin. Pada umumnya ketika kita bikin aplikasi dengan sistem database, untuk table dan juga database kita udah bikin sebelumnya. Jadi kita nggak mau user bikin table sendiri, tapi user bisa masukin data, menghapus dan mengedit datanya. Tapi untuk membuatnya biasanya udah kita bikin sebelumnya. Kita lanjut lagi. Kita udah berhasil ngelihat daftar database-nya dan juga membuat tabelnya di sini. Kita bisa melihat lebih detail tentang tabelnya. Jadi kita bisa pakai kata describe di sini. Describe lalu nama tabelnya, misalnya data 2 yang barusan kita bikin. Titik koma jangan lupa, saya lagi-lagi lupa titik koma. Kita bisa lihat sama seperti relevan dengan structure pada PHPMyAdmin tadi. Kita bisa lihat dia boleh 0 atau tidak. Di sini kita lupa tadi bahwa kalau namanya dia, kalau kita nggak mau 0 pada namanya, kita tinggal tulis parameternya not null. Jadi di sini tadi kira-kira harusnya kita tulis not null di sini kalau kita nggak mau namanya kosong. Jadi sekali lagi kita tinggal ketik not spasi null seperti ini. Lalu kita bisa lihat lagi ekstranya auto increment, dan pada defaultnya kalau kita nggak ngasih nilai dia akan 0. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.